Oke, pertama kita akan buka part ya. Kita akan membuat file baru. Kita pilih part. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita akan gambarkan untuk sketch dua dimensinya. Kita akan coba gambarkan di bagian front plane, di bagian tampak depan. Kita klik kanan front plane, kemudian kita pilih sketch yang ini. Nah, kemudian kita akan coba gambar lingkaran. Kita pilih circle, klik di tengah, kemudian kita tentukan dimensinya sebesar 25 mili. Enter. Nah, pastikan satuannya dalam mmgs ya, unitnya dalam milimeter gram sekon. Silakan bisa dipilih di sini. Artinya tidak menggunakan IPS ya, tapi mmgs. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan bagi dua lingkarannya. Kita pilih line, kemudian arahkan ke bagian titik atas lingkaran yang melewati titik tengah lingkaran ke arah bawah. Jadi kita bagi dua lingkaran, kemudian kita tekan tombol escape. Kita akan trim entitas sebelah kiri sehingga hanya ada setengah lingkaran begitu. Nah, kemudian kalau sudah, kita masuk ke bagian feature untuk membuat gambar 3 dimensi atau untuk membuat bolanya. Nah, kita akan memilih revolve boss base. Nah, kemudian di sini adalah axis of revolution. Ini yang aktif, artinya kita menentukan aksis atau sumbu simetri dari bola ini. Nah, maka sumbunya adalah yang ini. Nah, kemudian kita klik OK kalau sudah. Nah, sehingga terbentuk bola ya dari hasil sketch tengah lingkaran tadi. Nah, kemudian kita akan buat bagian yang lain selain dari ini, yaitu bagian poros dari bola. Nah, poros itu artinya dia ke atas. Nah, maka kita akan buat sketch 2 dimensi berupa lingkaran yang posisinya ada di atas bola atau bidangnya bidang atas begitu. Nah, maka kita pilih top plane, klik kanan top plane, kemudian pilih sketch. Nah, kemudian kita gambarkan lingkaran. Oke, kita kasih dimensi kita kasih 12,5. Enter. Nah, kemudian kita akan tarik ke atas. Kita akan extrude lingkaran tersebut ke arah atas ya, maka kita masuk ke bagian feature, kemudian kita pilih extrude boss base. Nah, kita arahkan. Nah, ini jarak yang akan kita extrude sebesar 33 mm. Kita isikan di sini 33. Kita klik di area kerja ya. Nah, sehingga terlihat bahwa untuk mengextrude lingkaran ini sebesar 33 ke arah atas ya, maka hasilnya seperti ini yang warna kuning yang atas. Oke, kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga untuk poros dari wall form ini telah kita buat ya. Nah, sekarang kita akan buat bagian yang lain, yaitu bagian handle-nya. Nah, di sini. Nah, maka kita akan buat handle dengan mengacu kepada bidang kanan, right plane. Nah, maka kita akan buat lingkaran di bagian right plane untuk membuat handle berupa silinder kecil begitu. Oke, silakan dipilih right plane, klik kanan, kemudian klik sketch. Kita gambarkan lingkaran di sini secara bebas dulu di luar ya. Nah, kemudian kita atur dimensinya ini sebesar 5 mili ya. Kita isikan di sini 5 mili. Nah, kemudian kita escape dulu supaya smart dimensinya ini masih aktif. Kita nonaktifkan dulu. Nah, sehingga oke, sebentar. Nah, sehingga ini masih dalam keadaan bebas ya. Artinya bisa kita pindahkan. Nah, tandanya di sini ada garis warna biru, artinya dia belum terdefinisi. Ya, maka ini harus sampai dengan fully defined. Artinya terdefinisi bahwa garis biru ini tertentu ya, relatif atau ada hubungannya dengan apakah itu garis origin ataupun objek lain yang telah kita gambar. Nah, maka hubungannya adalah bahwa garis singgung atau busur lingkaran ini akan menyinggung ke bagian atas dari poros. Nah, maka kita akan buat hubungan seperti itu dengan cara kita pilih dua entitas tadi. Entitas pertama adalah busur lingkaran ini, yang kedua adalah bagian sisi atas dari poros. Nah, maka kita klik dua item tersebut, kita pilih ini, kita klik yang busur lingkaran. Nah, supaya terpilih bagian entitas yang lain, karena kita memilih lebih dari satu entitas, maka pastikan kita menekan tombol CTRL ya.
kita tekan tombol Ctrl, kemudian kita pilih entitas yang lain, yaitu bagian atas dari poros yang ini, garis bagian atas dari poros. Nah, kemudian kita masuk ke bagian properties di sini. Nah, sehingga ada seleksi 2 dari entitas ya, jangan sampai ada lebih dari 2 karena kita telah menseleksi 2 entitas. Kalau seandainya kita seleksi bagian yang lain, misalkan yang ini, nah sehingga di sini ya tidak ada bagian tangent ya, artinya kita memilih 3 entitas menghubungkan antara 3 entitas. Nah, sehingga hubungannya adalah intersection. Nah, karena kita hanya perlu menghubungkan, pertama kita hubungkan dulu entitas dari lingkaran ini menyinggung bagian atas dari poros, ya maka kita perlu 2 entitas tadi. Ini kita hapus. Nah, sehingga ini ada 2 entitas dan ada hubungannya, yaitu adalah tangan atau singgungan. Nah, seperti itu kita klik OK. Sehingga ini ya, ini masih kita bisa gerakan ya, cuman hanya dari kiri ke kanan, tidak bisa ke atas ataupun ke bawah ya, karena terkunci. Artinya dari busur lingkaran ini sejajar dengan bagian atas dari poros. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan buat hubungan yang kedua, yaitu di mana titik tengah dari origin ini, titik koordinat utama itu harus sejajar vertikal dengan titik utama dari poros. Nah, maka kita klik titik tengahnya, kemudian tekan Ctrl, klik bagian titik tengah dari poros ini, bola. Nah, kemudian hubungannya apa? Nah, hubungannya bisa dipilih di sini, add relation, yaitu vertikal. Kita pilih vertikal. Nah, sehingga sekarang sudah warna hitam. Kita klik OK. Kalau kita geser ini nggak bisa digeser, artinya sudah fully defined. Oke, kalau sudah, maka kita akan buat untuk bagian 3 dimensinya ya. Nah, kita akan buat gambar 3 dimensinya, yaitu menggunakan feature, kemudian extrude boss base. Nah, kemudian kita akan coba arahkan panjang dari handle itu totalnya 30 mili. Nah, maka kita isikan di sini 30. Kemudian kita klik OK. Oke, sebentar. Nah, ini kondisinya satu arah ya. Nah, maka kita edit. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Kita masuk ke bagian extrude berakhir. Nah, ini di sebelah kiri adalah feature tray atau tree manager. Artinya gambar atau sketch ataupun bentuk 3 dimensi yang pernah kita buat ya, seperti history. Nah, tapi historinya bisa kita edit begitu. Nah, maka history untuk bagian ini akan kita edit. Nah, bisa dipilih objeknya ataupun dipilih di bagian boss extrude 2. Artinya yang saya pilih ini adalah boss extrude kedua. Kalau ini revolve, kelihatan ini revolve. Yang bagian tengah ini adalah boss extrude 1, sedangkan yang baru kita buat adalah boss extrude kedua. Nah, maka kita akan mengubah yang ini. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita edit feature, atau di sini juga bisa klik kanan edit feature. Nah, kemudian di sini kita pilih bukan blind tapi mid plane ya. Artinya kita menarik atau mengextrude objek 2 dimensi ini, entitas 2 dimensi, permukaan 2 dimensi ini ke arah kanan dan kiri, kedua arah begitu. Nah, kalau sudah kita klik OK. Oke, kita spasi, kita lihat tampak depan. Nah, ini ground plane, kita klik. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat lubang di sini sebagai hubungan dengan pipa nanti. Nah, kita akan buat lubang karena kita akan membuat ball valve setengah inch. Nah, maka bisa dilihat untuk pipa standar yang setengah inch untuk standar ASME itu memiliki diameter dalamnya kurang lebih 15,67. Nah, maka kita akan buat lubang di sini dengan diameter lubangnya sebesar 15,67 mm. Oke, maka silakan diklik kanan right plane, kemudian sketch, karena kita akan buat lubang di bidang sebelah kanan. Kita buat lingkaran di sini dengan ukuran 15,67. Nah, kalau sudah, kita akan potong jadi lingkaran ini sebagai titik potongnya, lubang potongnya. Maka kita masuk ke bagian feature, kemudian kita pilih extrude cut ya, karena kita akan memotong untuk objek yang ada di dalamnya. Nah, yang kita pilih adalah semuanya, artinya kita memotong seluruh objek yang memang segaris dengan suhu X ini. Ya, artinya kiri dan kanan kita potong. Nah, maka di sini di direction kita pilih all boards ya. Artinya kedua arah begitu. Semuanya kita potong sepanjang suhu X sampai hingga baik ke kanan maupun ke kiri. Oke, kalau sudah. Nah, kemudian kita simpan untuk file ini ya. Nah, silakan disimpan untuk filenya. Ini untuk file untuk part pertama
untuk pressure drop. Oke, kita misalkan akan kita simpan di bagian desktop ya. Misalkan kita masuk ke bagian desktop, kemudian kita pilih new folder, kita beri nama ini untuk project drop pressure ya, project drop pressure. Oke. Nah, kemudian kita klik OK, kita klik open ya, kita buka foldernya. Nah, kemudian kita kasih nama ini ya, part 1 ball valve untuk bagian internal, kemudian namanya. Oke, kemudian kita pilih save. Nah, kalau sudah, kita akan buat part yang kedua, yaitu kita akan buat housing atau rumahnya untuk bagian ball valve internal ini. Nah, maka kita pilih Ctrl N atau new ya, bisa dipilih new ataupun Ctrl N. Kita pilih part, karena kita akan buat part baru. Kita klik OK. Nah, kemudian kita akan gambarkan di bagian front plane. Kita klik kanan front plane, kita pilih sketch. Nah, kemudian kita akan gambar lingkaran ya untuk membuat bola. Nah, tadi kita telah membuat bola dengan ukuran 25 mili. Nah, maka ini juga sama. Kita akan buat bagian dalam dari housing dengan diameter 25, sehingga nanti dia akan pas matching ya, pas dengan bagian dalam dari ball valve. Oke, kita buat circle. Kita tempatkan di titik tengah koordinat. Kemudian kita pilih smart dimension. Kita isikan di sini 25. Nah, kemudian kita akan bagi dua seperti tadi, dari atas ke bawah menggunakan fitur line. Kemudian kita escape. Nah, kita trim entities ya, pilih trim entities di bagian sketch di sini. Kemudian kita klik dan tahan ya. Nah, ini kalau untuk trim ini syaratnya kita harus klik dulu di area luar, misalkan seperti ini. Kemudian kita tahan. Kemudian akan ke bagian dalam yang akan kita potong. Nah, kalau sudah, kita lepaskan mouse-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan ubah bagian tengah ini menjadi garis konstruksi atau garis bantu dengan cara kita pilih garis tengahnya, garis simetrinya. Kemudian oke, sebelum dibuat, nah ini karena masih aktif trim entities-nya, kita escape dulu. Kita tekan tombol escape sampai tidak aktif untuk fitur trim entities-nya. Nah, kemudian kita pilih garis. Nah, kemudian di sini ada construction di geometry. Nah, kita bisa pilih itu, atau dengan cara masuk ke bagian properties. Di sini ada option for construction. Artinya kita ubah garisnya ini menjadi garis konstruksi. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan buatkan garis yang memanjang dari sini, dari titik yang memang berpotongan dengan simetri ke sebelah kanan dengan ukuran 6,25. Kita menggunakan fitur line, tempatkan di bagian sini, kemudian arahkan ke kanan yang vertikal, horizontal, sehingga tanda-tanda warna kuning yang di bawah mouse saya ini, kanan mouse, kita arahkan seperti itu. Kemudian escape, kita klik smart dimension, kita ukur, kita tentukan dimensinya menjadi 6,25. Nah, seperti itu. Nah, karena ini masih biru, artinya apa? Saya coba escape dulu. Nah, artinya ini masih relatif ya, artinya masih belum fix, bisa kita gerakkan ke atas atau ke bawah. Nah, tetapi dia fix terhadap sumbu simetri ini. Nah, tetapi masih bisa bergerak dari atas ke bawah, nggak bisa ke kanan ataupun ke kiri. Supaya di ujung dari line ini berpotongan dengan busur lingkaran, nah maka kita caranya sama. Kita akan hubungkan fitur coincident atau pas dari titik ujung kanan dari garis ini dengan busur lingkaran. Nah, maka kita tekan Ctrl, kemudian ujung dari garis, yaitu node ini titiknya, kemudian busur lingkaran. Nah, kita masuk ke bagian properties. Nah, hubungannya adalah coincident, artinya berpotongan. Jadi dua entitas tadi yang arc busur lingkaran dengan poin 7, yaitu poin yang di sini, itu harus berpotongan ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita klik OK kalau sudah. Nah, kemudian kita akan trim bagian atasnya. Yang ini kita pilih trim entities. Nah, kita trim bagian atas. Nah, kemudian klik OK. Kita ubah bagian ini menjadi garis konstruksi. Oke, sudah. Nah, kemudian kita akan gambarkan garis ke atas dari busur atas lingkaran ini, titiknya ke atas menggunakan line sebesar 10 mili. Kita pilih line, kemudian arahkan ke bagian sini, kemudian ke atas, smart dimension, isikan di sini 10. Nah, kalau sudah, coba saya escape dulu. Nah, kemudian kita akan buat ketebalan dari housing ini. Nah, kita akan buat ketebalan dengan tebalnya 2,5 mili. Nah, maka kita masuk ke bagian offset entities, yaitu yang ini.
Kemudian kita arahkan, kita klik bisa bagian garisnya ataupun bagian busur lingkaran. Ini nanti satu paket ya. Nah ini adalah proyeksi untuk offsetnya. Nah ini terlalu besar. Nah kita isikan di sini ketebalan dari offset ini sebesar 2,5. Nah seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah kemudian kita akan tutup ya. Jadi syaratnya supaya memang bisa kita akan revolve, nah, maka objeknya itu atau sketchnya itu harus dalam area tertutup atau ada areanya. Nah ini masih terbuka. Nah maka bagian ujung atas kita tutup, bagian bawah juga kita tutup gitu. Oke. Kemudian kita akan tutup menggunakan line. Bagian bawah ini kita tutup, kemudian bagian atas juga sama. Nah sehingga akan ada area yang berwarna abu ini, artinya memang ini sudah terdeteksi bahwa ada area tertutup dari sepanjang sketch ini. Kalau sudah, kita klik OK, kita escape. Kemudian kita masuk ke bagian feature, kita revolve. Nah, kemudian di sini axis of revolution, kita pilih bagian aksisnya adalah yang ini. Nah, seperti itu. Ini sudah otomatis. Ya, kalau tidak otomatis, ya maka kita pakai cara yang lain. Misalkan tidak otomatis, saya close. Nah, kondisinya ini misalkan sudah kalian oke kan, misalkan sudah kita oke. Nah, ini kalau seperti ini maka akan tidak otomatis ya. Misalkan kita akan default post base. Nah, maka di sini harus dipilih dulu sketchnya. Sketch yang mana? Nah, kita bisa pilih sketch yang sketch 1. Nah, kemudian axis revolution adalah yang ini. Nah, seperti itu. Kalau memang tanggung sudah ke close tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, kita spasi, kita lihat untuk bagian front plane. Nah, kemudian kita akan buat bagian yang lain ya. Kita akan buat lubang di sini di bagian right plane yang nanti akan menghubungkan ke bagian sambungan dari pipa. Nah, maka kita klik kanan right plane, kita pilih sketch, kita buat lubang, di mana lubang ini adalah lubang bagian dalam dari pipa setengah inch, yaitu 15,67 ya. Kita pilih ini 15,67. Nah, kemudian kita akan buat lubang ya. Kita masuk ke bagian feature, kemudian kita pilih extrude cut, kita pilih log all, artinya log all boards ya, artinya melubangi kedua arah begitu, seluruh sumbu X kedua arah. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba buatkan sketch ataupun sambungan ya. Nanti sketchnya ini sebagai bahan untuk sambungan di bagian ujung inlet maupun outlet. Nah, maka kita akan buat dulu bidang gambar, karena bidang gambar yang defaultnya itu hanya ada front plane, top plane, dan right plane. Nah, sedangkan kita ingin ada bidang gambar seperti right plane. Nah, tetapi posisinya adalah pas di bagian inlet ini ataupun outlet ya, salah satunya saja. Nah, supaya memang kita buat bidang yang memang ada di sebelah sini, nah maka kita bisa menggunakan membuat bidang baru, yaitu masuk ke bagian feature, tidak di sketch ya. Di sketch juga sebetulnya ada plane, nah, tapi plane ini ya khusus untuk sketch. Nah, kita masuk ke bagian feature, karena kita untuk bagian 3 dimensi ini kita pilih reference, kemudian plane. Nah, kemudian untuk first reference kita isikan bagian yang ini, kita klik saja bagian lingkaran sisi, bisa sisi kanan ataupun sisi kiri. Kita pilih sisi kiri ini, bagian lingkarannya. Nah, sehingga ini akan membuat bidang right plane, tetapi posisinya memang pas bersinggungan dengan bagian inletnya. Nah, kemudian kita okekan saja. Nah, kita akan buat gambar di sini. Kita bisa pilih plane 1, kemudian sketch, atau di sini klik kanan plane 1, kemudian sketch. Nah, supaya kita gambarnya di sebelah sana plane 1 ini di bagian belakang ya. Maka kita klik kanan plane 1, kita normal to lagi. Kita pilih normal to ke area arah depan. Nah, kemudian kita akan coba buat entitas di plane 1 yang memang ukurannya sama dengan ukuran dalam dari lubang ini. Nah, maka kita pilih lubangnya, kemudian kita konversi menjadi entitas yang ada di plane 1. Kita pilih convert entities. Nah, sehingga ini sekarang terdapat lingkaran yang posisinya ada di plane 1, di bidang gambar yang telah kita buat. Kita spasi, kita lihat lagi. Nah, kemudian kita akan buatkan offset ketebalan untuk sambungan untuk pipa, di mana ketebalan pipanya ini adalah ketebalan standar untuk ASME. Standar ASME di mana untuk setengah inch di sini ketebalan untuk pipa dengan schedule standar itu adalah 2,77. Nah, maka kita akan
gunakan fitur offset entities, kemudian pilih lingkaran tersebut, isikan di sini 2,77, enter. Oke. Nah, kemudian kita akan extrude ya untuk area di antara dua lingkaran ini, di area lingkaran dalam dengan area lingkaran luar. Kita akan extrude ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dia menyentuh housingnya, ke kiri dia sekat untuk sambungan valve-nya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian feature, kemudian extrude post base. Nah, untuk ke sebelah kanan ini direction satunya kita pilih up to next. Artinya apa? Artinya kita mengextrude ke arah searah dengan yang warna ini, yang warna abu ini, arah panah ini, sampai dengan mengextrude-nya sampai dengan permukaan yang ditemui pertama kali oleh yang warna kuning ini, begitu. Nah, kemudian klik OK. Nah, atau kalau tidak ada up to next, bisa menggunakan up to surface juga sebetulnya. Nah, cuman kalau up to surface artinya kita mengextrude yang objek sketch tadi, entitas tadi, sampai dengan permukaan yang kita pilih. Nah, permukaan yang kita pilih apakah di dalam bola atau di luar bola. Nah, karena kita akan coba mengextrude sampai menempel ke permukaan luar bola, nah maka selimutnya, nah inilah bagian selimut yang sedang aktif, kita pilih bagian luar dari bola, kita pilih yang ini. Nah, sehingga akan mengextrude sampai dengan permukaan luar bola. Nah, kemudian karena kita akan mengextrude ke arah yang lain, ke arah sebaliknya, nah maka kita checklist bagian direction 2. Nah, kita arahkan 1 cm atau 10 mili. Nah, maka sudah seperti ini. Kita klik OK. Nah, supaya plane 1 ini memang tidak terlihat, kita bisa pilih plane 1, kemudian kita hide ya, supaya lebih rapi. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan coba mirrorkan ke sebelah kanan untuk bagian sambungan ini. Caranya masuk ke bagian feature. Nah, karena yang akan kita mirrorkan adalah objek 3 dimensi, ya maka kita menggunakan mirror untuk 3 dimensi, yaitu ada di bagian feature. Kalau seandainya misalkan kita membuat gambar 2 dimensi di sketch, ya maka mirrornya adalah mirror yang ada di sketch, di bagian trim sketch. Nah, di sini ada mirror entities. Seperti itu. Nah, karena objek yang akan kita mirrorkan adalah yang 3 dimensi, yang ini, nah maka kita menggunakan feature, kemudian masuk ke bagian ini mirror ya, kita pilih itu. Nah, kemudian kita akan mirrorkan objek yang 3 dimensi ini ya, dimana kita akan pilih dulu mirror face atau plane. Jadi artinya bidang terhadap bidang apa, kita akan mirrorkan ini terhadap cerminnya. Nah, kita pilih cerminnya yang mana. Nah, maka cerminnya adalah kita drop down untuk panah part 1 ini. Nah, cerminnya kita lihat terhadap, nah ini right plane. Nah, kita cerminkan terhadap right plane untuk objek yang ini. Nah, objek ini adalah objek 3 dimensi, berarti kita mirrorkan untuk bagian feature atau mirror. Kita pilih feature supaya areanya ini, yang area yang kita isi berwarna biru. Nah, maka kita pilih bagian yang ini, tombol extrude 1. Nah, sehingga ada proyeksi ke arah kanan seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga terbentuk untuk housing yang seperti ini. Oke, kemudian kita save, kita Ctrl S. Kemudian, nah ini disimpannya di sini ya, di folder yang tadi. Kemudian kita beri nama untuk part 2. Kalau sudah, kita save. Kita buat part 3-nya, yaitu untuk pipa ya, karena kita akan hubungkan setelah valve ini ada pipa begitu. Nah, kita masuk ke bagian new, kemudian pilih part. Oke, kemudian kita akan buat pipa. Nah, kita akan buat pipa, masuk ke bagian right plane. Nah, kemudian kita pilih sketch. Kita buat diameter dalam dari pipa, pilih circle, kemudian arahkan ke titik tengah, kemudian kita ukur dimensinya. Nah, kita coba lihat untuk pipa schedule ini setengah inch, di mana diameter luarnya 21,3. Oke, diameter dalamnya 21,3 dikurangi 2 kali 2,77 ya. Nah, atau ini bisa saja langsung ya, ini bisa langsung. Oke, coba kita buktikan. Tadi apakah 15,67 atau 15,76? Kayaknya 15,76 ya. Kita bisa tuliskan di sini 21,3 dikurangi 2 kali 2,77. Nah, ternyata 15,76. Oke, nah berarti yang tadi salah ya, bukan 15,67. Nah, kita akan coba perbaiki yang tadi. Oke. Nah, ini kita ubah ya. Untuk kita ubah dulu dari yang pertama, dari ball valve. Yang ball valve itu 15,76.
Oke, masuk ke bagian cut ya, karena ini dipotong. Nah ini 15,76 harusnya. Oke, kita save. Oke, sudah. Kemudian sekarang yang bagian housingnya kita pilih cut extrude di bagian sketch 2. Nah ini menjadi 15,76. Kita save. Kita lihat lagi. Nah ini ya 15,76. Oke, kita save. Kemudian kita buat untuk bagian pipanya. Ini diameter dalamnya 15.76. Kemudian kita masuk langsung ke bagian feature. Kemudian extrude boss base. Nah ini kita panjangnya sesuai dengan ya di soal ya. Oke, saya contohkan ini panjangnya 450. Nah ini kita ubah menjadi blind karena tidak sampai dengan permukaan, tapi kita setting ya panjangnya adalah, nah ini kalau yang saya sesuai dengan tabel ya, silahkan dilihat tabelnya 450 mili. Nah kemudian kita pilih thin feature, kita akan buat ketebalan pipa. Nah ini ke arah luar ya, pastikan ke arah luar, ketebalannya 2,77. Nah ini yang warna kuningnya ke arah luar. Kalau ke arah dalam ya ini beda lagi ya, sesuai dengan di spesifikasi dari ASME tadi. Jadi 15,76 ini adalah untuk bagian diameter dalam dari pipa. Nah, maka ini pastikan ke arah luar warna kuningnya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat lagi ya, kita edit feature apakah ketebalannya tadi 2,77. Nah ternyata sudah ya. Oke, kemudian kalau sudah ini kita save menjadi part ketiga. Kita kasih nama ini part 3, pipa setengah inch ya, 450 mm. Kita save. Oke, berikutnya kita akan assembly ketiga part tadi ya. Kita masuk ke bagian new di sini, kemudian kita pilih assembly, artinya kita akan merakit part-part yang telah kita buat. Nah kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita lihat ini kondisi awal. Nah, di sini dapat 1, part 2, part 3. Jadi ini kondisi kalau seandainya kita masih membuka part-part yang tadi, artinya masih belum kita close ya, sehingga akan muncul. Kalau kita misalkan close, misalkan part 2 kita close. Kemudian oke, coba saya cancel dulu. Nah, seperti ini misalkan part 2-nya kita close, kemudian kita insert komponen. Ini kalau kita ingin memasukkan komponen, nah maka kita masuk ke bagian tab assembly, kemudian kita pilih insert komponen. Nah, di sini tidak ada part 2-nya, nah maka bisa langsung dicari di browse. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba jadi diusahakan untuk dibiasakan untuk part pertama atau yang pertama kali kita tempelkan di assembly ini, kita tempatkan di assembly ini adalah part yang memang fix, artinya tidak bisa kita ubah posisinya begitu. Nah, anggaplah ini housingnya ini akan menempel pada dinding misalkan. Nah, ini akan diklaim ditempelkan pada dinding. Sedangkan untuk handle, untuk yang part 1 karena itu adalah komponen utama, artinya bisa kita atur-atur ya untuk sudut bukaannya. Artinya dia bukan fix. Nah, sedangkan ini yang fix, ini artinya kita tempatkan untuk yang pertama kali di bidang kerja assembly ini. Kita klik saja. Nah, kemudian setelah itu kita tempatkan komponen kedua. Kita insert komponen keduanya adalah part 1. Kita tempatkan misalkan agak dekat ya. Nanti kita akan matchingkan, kita akan memasangkan antara untuk ball pulp yang ini dengan rumahnya yang ada di dalam. Oke, kita masuk ke bagian map. Jadi ini fungsinya untuk memasangkan bagian mana dengan bagian yang mana. Nah, untuk lebih efisien pemasangannya kita bisa memasangkan antara, nah ini bagian lingkaran atau bagian bawah dari poros ini. Nah, lingkarannya ya tidak permukaan. Nah, ini lingkarannya jadi dia hanya edge saja. Itu dia harus menempel pas di bagian. Nah, ini lingkaran, ingat ini lingkarannya, ini selimut. Jadi kita arahkan mouse-nya ke bagian lingkaran saja sehingga ada satu warna orange di sini, satu lingkaran warna orange. Nah, kita pilih yang ini. Nah, sehingga dia akan terpasangkan otomatis yang warna biru ya. Jadi ini berimpitan. Untuk edge 1 dan edge 2 ini saling berimpit. Dan syaratnya adalah nilai dari diameternya harus sama begitu. Sehingga dia coincident, artinya dia sama persis ya, dan berimpit juga begitu. Kita klik OK. Kita klik OK lagi.
Nah, sehingga kalau kalau kita geser-geser, kalau ini sudah fix ya, kalau untuk bagian yang housing. Nah, tapi kalau untuk yang valve ini, bagian handle ini masih bisa kita putar. Nah, tapi tidak bisa kita geser ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas ataupun ke bawah. Dia hanya bisa berputar. Kita lihat di sini bagian dalamnya ini adalah posisi kebuka, begitu ini ketutup. Nah, kita posisikan posisi pertama kali, misalkan kita atur sudut bukaan valve-nya, atau ini ya, ini anggaplah sudut 0 derajat seperti ini. Sudut bukaan valve-nya kita atur menjadi 75 derajat. Nah, maka kita lihat di bagian mat sini. Nah, kita telah memasangkan satu mat yang tadi ya, yang bagian ini. Nah, sekarang kita tambahkan mat yang kedua, hubungan antara poros ini, poros handle, jadi sepanjang poros silinder ini sama dengan sepanjang lubang dari ball valve ini atau sambungan ini ya. Nah, kita masuk ke bagian mat. Nah, kita bisa pilih bagian permukaan yang ini dengan permukaan yang inletnya, ingat permukaan ya. Nah, sehingga ini posisinya ya 0 derajat, ini posisinya bisa kita atur menjadi beberapa derajat begitu. Nah, ini bisa kita atur 2 derajat, 0 derajat dan sebagainya, misalkan 75 derajat, 75. Nah, kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Di sini ada lubangnya untuk posisi 75 derajat. Nah, seperti itu. Sehingga di sini ada mat yang baru, yaitu untuk sudut yang tadi. Atau coba saya close, saya delete dulu. Nah, bisa juga menggunakan poros dengan poros ya. Kalau tadi permukaan untuk bagian depan dari handle dengan permukaan depan dari inlet ini. Nah, bisa juga kita pasangkan antara yang selimut dengan selimut. Nah, face dengan face, ini ya, face dengan face. Nah, kita buat sudut 75 supaya lebih tergambar. Nah, ini sudut 75 ya, ini ada lubang sedikit. Oke, seperti itu. Kita klik OK. Oke, nah kemudian kita akan tambahkan komponen selanjutnya. Kita insert komponen, kemudian pilih part 3, arahkan, kita zoom out agak dekat sedikit, kemudian kita pasangkan antara ya bisa ini dengan ini. Nah, kalau seperti itu, kalau kita pasangkan poros dengan poros, ini masih bisa kita geser supaya nempel ya. Kita bisa klik ini permukaan untuk pipa dengan permukaan sambungan. Nah, sehingga dia akan menempel begitu. Nah, tapi ini tidak efisien ya. Kenapa tidak efisien? Karena kita membutuhkan 2 mat untuk menghubungkan antara pipa dengan sambungan. Nah, kita butuh 2, ada konsentrik, artinya dia satu poros, sumbunya sama, menyamakan sumbu konsentrik. Yang kedua adalah coincident. Jadi yang kedua adalah memasangkan antara ya permukaan dengan permukaan begitu. Nah, sebetulnya bisa saja satu. Nah, ini kita hapus saja bisa sebetulnya. Yang konsentrik kita hapus. Nah, yang coincident ini ya artinya hanya bisa sejajar ya. Nah, seperti itu. Ini sejajar sebetulnya, cuma agak jauh. Nah, gitu ya, ini sejajar. Nah, maka kita tidak menggunakan coincident untuk permukaan, tapi kita bisa menggunakan komponen yang lain ya. Coba saya hapus supaya ini agak kejauhan, agak susah. Atau coba saya geser ke sini. Oke, nah kita hubungkan. Nah, supaya lebih efisien supaya 1 mat, nah kita bisa hubungkan sebetulnya bagian dalam dari sambungan dengan bagian dalam dari pipa. Bagian dalam itu maksudnya adalah bukan face ini ya. Kalau kita klik ini face, artinya permukaan selimut. Kita hanya memilih bagian edge-nya saja, garisnya saja, garis lingkaran. Nah, seperti itu, kita oke. Nah, sehingga ini sudah fix, sudah menempel begitu ya, tidak bisa kita ubah. Nah, ini tidak bisa kita geser, sudah fix. Oke, ini kita geser nggak bisa, ini kita geser nggak bisa, ini sudah fix, artinya sudah betul, sudah terdefinisi. Oke, kemudian kita save ini sebagai assembly. Oke, valve dan pipa ya, save. Nah, kemudian kalau sudah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu untuk CAE-nya, untuk flow simulation. Nah, pastikan kalian memilih flow simulation, sudah ada di sini. Kalau tidak ada ya maka masuk ke bagian silakan ke bagian tools add-ins ya. Di sini ada tools, kemudian ada bagian bawah ada add-ins. Kemudian silakan di checklist untuk bagian yang flow simulation. Nah, di sini di checklist flow simulation, dua flow simulation. Begitu pun yang kanan untuk startupnya sudah otomatis ada di sini flow simulation. Oke. Nah, kemudian
kita masuk ke bagian kita. Nah, ini supaya kita bisa lihat penampang kalau kita bagi dua. Nah, maka kita bisa bagi dua sebetulnya. Kita bisa tarik. Nah, ini kita bagi dua supaya terlihat bagian dalamnya seperti apa. Begitu. Nah, tetapi supaya kita ini front plane. Nah, supaya kita paskan antara front plane untuk yang assembly utama dengan front plane untuk yang housing. Nah, ini housing tuh yang warna orange ini ya. Ini front plane-nya kita akan samakan. Kita akan mate-kan saja supaya pas ya untuk pemotongannya, untuk section view-nya. Nah, maka untuk part 2 kita klik kanan, kita jadikan floating dulu, bukan fix. Asalnya fix ya. Kita akan mate-kan, kita akan masuk ke assembly, mate. Nah, kemudian kita pasangkan antara front plane yang utama dengan part 2 yang front plane yang housing. Nah, sehingga dia akan pas ya, front plane-nya sesuai begitu. Oke, kalau sudah. Nah, kemudian ini sudah fix. Kemudian kita masuk ke bagian flow simulation. Kita ini kalau bagi dua ya. Nah, ini sudah terbagi dua dengan pas. Tengah-tengah harusnya ya untuk front plane. Nah, seperti itu. Oke, kita posisikan. Saya escape dulu saja. Kita masuk ke bagian flow simulation. Kemudian kita masuk ke bagian wizard. Nah, ini kita naik saja. Kemudian satuannya SI, kemudian tekanannya ya adalah satuan Pascal saja. Kemudian untuk geometrical karakteristik kita lihat sudutnya adalah bentuk derajat saja ya. Kemudian untuk load and motion kita pilih nah ini volume flow rate supaya lebih terbayang oleh kita pilih yang liter per menit. Nah, ini ya. Kemudian kita next. Nah, ini fluid analysis type-nya di sini ada berbagai macam yang bisa kita pilih. Ada mode fluid flow, ini sudah pasti ya. Ini yang defaultnya seperti ini. Kita pilih bagian fluid flow saja, tidak ada konduksi, gravitasi kita abaikan dulu saja. Kemudian yang bagian bawah tipe analisisnya adalah, nah ini ada gambar. Ini untuk eksternal, kalau yang bawah untuk internal. Artinya ada pipa, ada wall-nya ya, ada batas tertentu kalau untuk aliran internal. Kita pilih internal, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Untuk liquid kita pilih fluidanya, berupa air, water, kemudian kita add, kemudian flow type-nya biarkan seperti ini ya, bisa laminar dan turbulent. Kemudian kita next, kemudian adiabatic wall, artinya tidak ada perpindahan panas dari sistem cooling atau sebaliknya. Kemudian untuk roughness-nya kita abaikan saja dulu ya, kita abaikan, jadi dianggap ini pipa yang smooth, begitu sangat smooth. Kita next. Nah, kemudian ini nilai thermodynamic parameter untuk kondisi lingkungan 101,3 kPa tekanannya, kemudian suhunya ya ini 293,2 Kelvin. Kita finish saja. Nah, kemudian di sini ada notifikasi bahwa kita perlu lid ya, artinya kita memerlukan penutup dari pipa di sini. Nah, maka kita klik saja yes. Nah, kita pilih create lead. Nah, kita pilih leadnya. Artinya apa? Artinya kita kalau untuk internal flow atau analisis internal, maka kita perlu membatasi bagian yang ada di dalamnya. Nah, di sini secara virtual ada apa namanya lead atau penutup. Ya, tapi kenyataan tidak ada. Nah, artinya lead ini nanti akan kasih boundary supaya perhitungan itu di area fluida yang ada di dalam ini. Jadi harus berupa area yang tertutup, nggak bisa yang terbuka. Nah, jadi kalau ada area yang terbuka seperti ini, maka kita tutup dulu secara virtual menggunakan ya ini lead ini ya. Nah, tapi kita bisa definisikan bahwa untuk lead ini misalkan bagian outlet begitu, jadi masuk ke dalam sistem yang lain. Nah, intinya dibuat dulu kondisi tertutup seperti ini, tidak boleh ada bagian yang terbuka. Kalau ada bagian yang terbuka ya maka si SolidWorks ini akan tidak bisa menentukan area yang akan dihitung begitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita oke. Nah, maka area yang dihitung adalah di bagian dalam dan domainnya. Nah, sehingga di sini kita lihat domainnya itu yang tadi asalnya di luar, kotak baloknya itu akan melingkupi fluida yang ada di dalamnya. Jadi hanya setelah lead begitu. Itu yang akan dihitung oleh SolidWorks. Nah, begitu ya. Nah, kemudian supaya bisa kita lihat, kita bagi dua menggunakan section view tampilannya. Kita oke untuk front plane. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa juga kita cek geometri ya. Cek geometri di sini. Kemudian kita uncheck list exclude cavities-nya. Kemudian kita show fluid volume, sehingga di sini akan menghitung volume fluida yang ada di dalam. Nah, ini fluidanya berarti yang seperti ini nanti yang akan dihitung. Nah, ada fluida di sini.
Nah, artinya ini sudah terdeteksi. Kalau tidak ada lead, ya maka tidak ada fluidanya gitu. Tidak terdeteksi untuk bagian volumenya. Nah, volumenya fluid volume sebesar ini, udah solid volume sebesar yang bawahnya. Ini ya. Oke, berarti ini sudah sesuai, artinya fluidanya ada. Nah, kemudian computational domain kita hidden saja, ini sudah otomatis. Kemudian fluid subdomain itu defaultnya tadi water, jadi tidak usah kita atur karena hanya ada satu ruangan saja atau satu area saja, tidak ada fluida yang lain ya. Semuanya water. Kecuali kalau ada 2 fluida, kita bisa tentukan fluidanya bisa kita tentukan yang sebelah kanan, yang kiri itu apa, ataupun ya sesuai dengan geometrinya. Nah, kemudian untuk boundary condition, nah ini kita masukkan insert boundary condition, jadi kita akan inputkan satu persatu sesuai dengan urutan dari atas ke bawah. Pertama domain yang akan dihitung, kedua fluid subdomain default ya. Nah, yang ketiga kita masukkan insert boundary condition. Nah, jadi kita akan menentukan area batas yang kiri itu. Nah, ini ya. Jadi kita klik bagian area lead yang menempel dengan fluida. Nah, ini adalah area yang akan bersentuhan dengan fluida. Ini ada X ke arah kanan. Nah, ini kita definisikan untuk ke arah X ini, referensi aksis X ini adalah ya ada aliran flow sebetulnya dari kiri ke kanan. Nah, tapi kita tidak menggunakan mesh flow ataupun flow yang lain, tapi kita definisikan bahwa di area ini tuh ada tekanan, ya tekanan air ketinggian 5 meter ya. Misalkan dari lantai 3 ya, misalkan di lab surya lantai 3, kemudian di lantai 1 anggaplah 5 meter. Nah, maka tekanan di sini adalah tekanan statik pada saat 5 meter. Nah, maka tipenya kita pilih tipe yang tengah ini, pressure openings. Nah, kita tentukan static pressure-nya adalah untuk ketinggian 5 meter, maka tekanan statiknya adalah tekanan atmosfer ditambah dengan rho GH untuk 5 meter begitu. Nah, maka hasilnya kurang lebih 150.000 Pascal, 150 123 nolnya 3, 110.000 Pascal. Oke, selanjutnya kita developkan saja, kita klik OK. Nah, sehingga di sini ada simbol panah kedua arah, artinya ini tekanan yang memang menyebar ke segala arah. Nah, kemudian kita tentukan bagian boundary condition yang selanjutnya, yang bagian kanan. Kita klik kanan, boundary condition, insert boundary condition. Kita tentukan, kita pilih dulu bagian sebelah sini. Ini yang, ingat ya, ini harus yang bersentuhan dengan fluida, tidak boleh mengklik di bagian sini, itu beda lagi ya. Nah, jangan kedua-duanya juga. Nah, maka kita klik kanan di sini, kita hapus clear selection, kita hanya pilih satu untuk bagian yang bersentuhan dengan fluidanya. Nah, kita pilih ini sebagai tekanan ya, pressure openings, di mana ini nanti kita bayangkan seolah-olah setelah pipa ini langsung menuju ke kita, langsung menuju ke user, pengguna. Artinya di sini nanti airnya akan langsung digunakan begitu, tidak ada pipa yang lain. Artinya tekanan di sini adalah tekanan yang memang kontak dengan lingkungan atau tekanan lingkungan. Nah, maka kita pilih tekanan di sini adalah tekanan lingkungan. Ini ya. Nah, kemudian kita klik OK. Oke, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita bisa atur, bisa kita hitung, bisa kita simulasikan untuk bukaan valve ini yang memang ditutup seperti ini dengan sudut 75 derajat ya, maka volume air yang dialirkan itu akan menjadi berapa gitu loh maksudnya, dengan ketinggian air 5 meter dan dengan ukuran pipa dan valve ini setengah inch begitu. Apakah nilai liter per menit dari air yang mengalir ke pipa ini begitu untuk masing-masing sudut bukaan, baik itu 75 maupun lebih rendah dari itu. Oke, untuk yang sekarang kita akan coba atur yang 75. Ini sudah kita atur 75. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya untuk settingan goals, tujuan. Oke, targetnya adalah apa? Targetnya flow di sini ya. Kita ingin menentukan berapa sih flow yang mengalir di dalam pipa ini kalau valve-nya ditutup 75 derajat. Nah, maka kita pilih klik kanan goals. Kita pilih surface, insert surface goals ya. Nah, kemudian karena permukaan di sini ya, permukaannya kita akan pilih permukaan yang ini. Nah, maka di sini kita pilih volume flow rate. Ya, ini untuk rata-rata. Ya, ini untuk keseluruhan. Intinya volume flow rate yang melewati penampang yang kita pilih itu berapa. Nah, itu akan dihitung oleh SolidWorks. Klik OK. Nah, kemudian kita juga ingin menentukan kecepatan. Ya, kecepatan di sini juga sama. Bisa kita klik kanan lagi, insert surface goal. Kita pilih surface yang akan kita amati adalah yang ini. Kemudian kita pilih yang kecepatan ke arah sumbu mana. Nah, ini sumbu, cobain saya kecil. Nah, ke arah sumbu X ya, kecepatan ke arah sumbu X. Nah, kita pilih yang average-nya saja, average. Oke. Nah, itu sudah. Nah, kemudian untuk base-nya coba kita biarkan saja dulu keadaan default. Kalau kita lihat ini basic base-nya seperti ini ya, ini yang default. Nah, sebetulnya ini ya memang tidak terlalu bagus ya. Nah,
Nah, kita coba saja dulu untuk kondisi pertama yang default dulu, kita hide lagi. Kemudian kita running, kita klik run di sini. Kemudian nanti akan menghitung ya. Solidok ini akan menghitung nilai goals tadi dan juga akan menghitung parameter yang lain yang tidak dicantumkan di goals. Oke, di sini kita bisa lihat ini untuk list of goals. Nah, ini terpenuhi, ataupun bisa melihat grafiknya sebetulnya. Tadi grafik untuk volume flow rate. Nah, ternyata ini ya, ini hasil iterasi dari berbagai macam iterasi itu ternyata sudah valid atau bukan valid, tapi konvergen. Dia akan menentukan berapa sih nilai volume flow rate yang sebenarnya begitu, dengan berbagai tahapan iterasi begitu sampai dengan iterasi ke-40 ternyata ya kurang lebih sama begitu, tidak berubah lagi untuk volume flow rate-nya ya. Jadi sehingga nilainya sudah cenderung sama untuk di angka segini, di angka 0,92 liter per menit. Nah, katanya seperti itu. Nah, maka kita jadi catatan, saya catat dulu pakai sticky note ya. Nah, anggaplah ini untuk default mesh ya, mesh, maka volume flow rate-nya adalah sebelah kanan 0,928. Oke, kita close saja. Nah, kemudian sehingga di sini akan muncul. Nah, sehingga di sini akan muncul bagian result hasilnya. Kita bisa drop down yang plus ini. Ini hasilnya ada banyak ya. Bisa kita atur dari sini. Kalau yang goals tadi, maka di sini ada goal plot. Kita klik kanan, kita insert. Nah, kita klik all supaya ketahuan semua parameter yang kita pilih tadi. Ini kita show. Nah, maka average value-nya tadi ya ini 0,928 liter per menit. Oke, kalau untuk yang velocity-nya ya ini ya 0,08 meter per second begitu. Oke, kita close saja. Kemudian kita akan coba lihat bagian yang lain. Kita coba lihat mesh ya. Kita coba lihat mesh, klik kanan mesh, insert. Kemudian kita akan coba lihat mesh yang ini ya, XZ atau top plane. Kita pilih ke bagian sini, atau kita ini ya, kita checklist use all face. Kemudian cut with section yang kita pilih adalah yang nah ini ya, XZ plane. Nah, itu section yang kita pilih. Nah, ini ya, di antara artinya XZ plane. Kemudian kita coba lihat dulu. Nah, ini tampilan atas, kita flip saja, kita flip. Nah, sehingga ini adalah meshnya. Kita klik OK. Nah, ini adalah meshnya ya. Jadi untuk yang kontak dengan pipa itu meshnya lebih kecil dengan level 2 daripada mesh yang level pertama. Jadi untuk satu kolom warna biru ini ada 4 setara dengan 4 warna merah gitu, karena XY gitu. Nah, ini ya. Oke, ini untuk mesh default seperti ini. Ini untuk mesh default. Nah, kemudian kita hide saja dulu. Ini hasilnya ya. Nah, kemudian kita coba lihat yang lain. Kemudian kita bisa melihat di sini ada cut plot, ada surface plot. Kalau surface plot artinya kita bisa melihat surface, karakteristik surface yang ada di sini, baik itu surface untuk di dalam pipa, untuk di dalam ball pulp ataupun yang lain. Intinya surface yang menempel pada dinding ataupun solid yang lain. Nah, kita juga bisa membuat cut plot. Jadi kita bisa klik kanan, cut plot, insert. Nah, ini front plane, kita pilih menjadi top plane. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita fokus di bagian warna hijau ya. Nah, ini sudah tengah-tengah. Kemudian di sini ada bagian kontur, ada ISO line. Coba kita klik saja untuk preview-nya. Nah, sehingga akan muncul gambar seperti itu. Nah, kemudian coba kita akan buat display stylenya itu yang paling bawah wireframe. Nah, seperti ini tekanannya. Di sini ada penurunan tekanan ya. Oke. Nah, kemudian nah ini untuk vektornya ya. Jadi ada aliran-aliran tanda panah. Nah, karena memang meshnya besar jadi tidak terlihat atau sedikit vektornya. Nah, kita abaikan dulu. Nah, ini untuk streamlines seperti itu. Jadi di sini nanti ada pusaran, kemudian ini pusaran, kemudian nanti air keluar dari sini. Ini untuk mesh. Oke,
supaya lebih halus. Nah, ini ada 10 level, kita bisa naikkan ya supaya menjadi level maksimal, sehingga di sini warnanya tadi ini adalah untuk 14 level 9. Nah, ini kelihatan untuk cat warnanya. Kita haluskan sampai dengan paling maksimal saja di sini 255. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga ini hasilnya. Nah, streamline itu ya mengikuti ya. Kalau kita zoom in ya makin banyak lagi streamlines-nya. Kalau kita zoom out ya makin sedikit kelihatan ya. Nah, di sini ada pusaran begitu kalau kondisinya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa juga atur. Coba saya sembunyikan. Kita hide. Kita bisa lihat bagian yang lain. Misalkan kita ingin animasikan, kita masuk ke bagian flow trajectories. Nah, coba saya tampilkan dulu gambar solidnya. Nah, kita bisa pilih flow trajectories, kita insert. Nah, kemudian di sini kita coba pilih face. Ini bisa pilih plane, face ataupun yang lain. Kita pilih untuk bagian inlet dan outletnya. Nah, kemudian coba kita klik gambar mata sini supaya sambil terlihat hasilnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, coba saya display-nya kita atur menjadi wireframe. Nah, kemudian ukuran spare-nya bisa kita perkecil sebetulnya. Di sini ukurannya bisa kita perkecil, bisa menggunakan spare ataupun yang lain ya, ada line with rows. Contohnya ini. Coba saya kecilkan dulu, ini menjadi ujungnya bukan 9 tapi misalkan 3. Nah, kita ubah menggunakan spare saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk bagian cat bar-nya apakah bisa kita atur, apakah pressure, apakah suhu, ataupun kecepatan, gitu ya. Nah, untuk sementara kita pakai yang pressure. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa animasikan. Untuk komponen yang ini kita spasi dulu. Kita bisa animasikan. Caranya masuk ke bagian flow trajectories tadi, klik kanan, kemudian animation atau play ya, kita pilih play. Nah, seperti itu. Ini animasinya. Kalau kita lihat tampak atas ya kurang lebih seperti ini. Ya, kenapa bisa lambat ya? Karena ini bukaannya 75 derajat gitu. Jadi melewati celah yang kecil. Ini celahnya di sini. Keluar dari celah yang kecil juga di sini. Nah, sehingga akan terbentuk pusaran yang ada di sini. Kemudian ke kanannya ini lebih laminar ya. Lebih menyesuaikan begitu. Oke, itu untuk yang flow trajectories ya. Nah, kemudian yang utama adalah kita ingin menentukan nilai-nilainya, nilai-nilai perbedaan tekanan atau drop pressure ya di antara sebelum valve di sini dan setelah valve. Berapa sih drop pressure dengan bukaan 75 derajat begitu. Nah, maka saya coba ini stop dulu. Kemudian saya hidden dulu ya, kita sembunyikan. Oke, ini tampilan depan. Kemudian kita coba section view-nya kita aktifkan kembali. Kita aktifkan untuk display style-nya untuk yang solid. Nah, kita pilih section view. Oke. Kemudian kita akan coba pilih ini surface parameter karena kita ingin menentukan tekanan yang ada di permukaan atau potongan melintang dari output sini. Output dari sambungan ball valve. Kita pilih surface, klik kanan surface parameter, kemudian insert. Nah, kemudian di sini ini bisa kita pilih plane ya, bidangnya akan kita pilih. Bidangnya adalah ya yang ini ya. Oke, bidangnya adalah yang ini. Nah, sehingga ini menjadi bidang warna hijau. Nah, kita ingin melihat di sepanjang penampang yang dipotong oleh warna hijau ini, ya itu tekanannya berapa gitu. Nah, maka kita masuk ke bagian pressure.
Oke, seperti itu. Kemudian kita klik oke. Nah, kemudian kita tampilkan untuk surface parameter, kita show all ya, ini penampang sambungan ini. Nah, kita tidak menggunakan threshold average, tapi kita menggunakan yang average saja. Kita klik kanan, select parameter, kita pilih yang threshold average. Kalau bulk ini mengacu kepada kapasitas dari fluida, artinya tergantung dengan masanya. Nah, sedangkan kalau tekanan itu tergantung dari luasan area yang kita pilih. Kemudian kita akan coba catat bandingkan ya, ini untuk mesh yang default mesh. Kemudian kita isikan dulu tekanan. Ini Pout valve sama dengan 101,01 kPa. Itu untuk default mesh. Nah, sekarang kita akan coba atur supaya meshnya lebih bagus ya. Nah, karena kalau kita lihat di bagian mesh ini, kita klik kanan mesh, kita show. Nah, ini meshnya tidak terlalu begitu bagus gitu, apalagi pada saat meshnya di celah-celah ini. Nah, ini dianggap satu mesh, satu kotak. Nah, padahal ini kan lebih kecil, ada area yang lebih kecil, channel yang lebih kecil, sehingga kita akan coba kita akan spesifikkan supaya mesh di sini lebih banyak begitu, lebih akurat ya. Nah, maka kita akan coba edit di bagian mesh. Kita klik kanan mesh, global mesh, kita atur menjadi 4 dulu ya, menjadi 4. Kemudian kita oke, kita akan coba supaya tidak otomatis, kita manual saja ya. Kita masuk ke bagian mesh, kemudian global mesh, ini 4, kemudian kita setting manual. Kita coba untuk yang Z nya, ke arah sumbu Z ini ada 6 kolom, artinya 6 sel, ke arah Y itu ada 4, ke arah X ada 118. Kemudian kita coba setting yang lain, yaitu ini di bagian refining cell. Kita akan merefine atau menghaluskan mesh. Nah, di mana di sini ada bagian yang level of refining fluid cell. Nah, ini fluid cell itu yang di dalam ya. Nah, maka untuk bagian fluida saja yang memang tidak kontak dengan wall, nah kita bisa atur meshnya di angka ke berapa gitu. Nah, kita coba ini kita nolkan saja dulu. Kemudian yang bagian bawah refining cell untuk yang perbatasan antara fluida dengan solid, nah ini kita naikkan misalnya 4 ya, kita naikkan 4 saja. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini kita coba sembunyikan dulu. Nah, kemudian coba kita running ya, running mesh saja. Kita klik mesh, kita run. Ini kita hanya merunning bagian mesh saja, tidak menghitung bagian-bagian seperti pressure ataupun yang lain. Ini untuk bagian awal, untuk mengecek apakah meshnya bagus atau tidak. Karena apa? Karena kalau kita misalkan running yang lain, running yang tidak diperlukan, nanti makin lama runningnya. Nah, maka kita pastikan dulu apakah meshnya sudah sesuai atau tidak. Nah, kita lihat bagian mesh ini, kita show. Ini meshnya sudah bagus ya. Nah, cuman waktunya makin lama juga. Nah, tapi kita bisa lakukan pendekatan lain ya. Kita akan coba perbesar meshnya. Untuk area ke arah Z-nya coba kita perkecil. Untuk levelnya kita klik edit definition. Di sini kita isikan coba 5 dulu, enter. Nah, ini kondisi awalnya meshnya ada total selnya ada 900.000. Nah, coba sekarang akan menjadi berapa? Kita edit mesh. Nah, di sini juga ada ya. Ini total selnya berapa? 800.000. Masih cukup banyak. Oke, nah ini sudah 5. Nah, kita hanya fokus di bagian, karena di bagian ball valve ini adalah bagian yang spesifik, artinya bagian yang memang terjadi perubahan karena ada channel di sini dan channel yang ada di dalam. Nah, sedangkan untuk di bagian sebelah kanan ini relatif sama ya. Nah, maka kita tidak perlu mesh-mesh yang merah di sini. Nah, maka levelnya kita turunkan saja, tidak 4 tapi 3 ya. Kita coba turunkan levelnya menjadi 3. Nah, kalau kalian panjang dari pipanya semakin pendek,
ya maka jumlah selnya akan semakin sedikit juga. Nah ini kondisinya kalau pipa saya 450 mm, sehingga ya meshnya makin banyak juga begitu. So, saya coba edit definition, kemudian ini kita ubah refining cell jadi level ketiga, klik OK, kemudian coba kita running mesh lagi, kita create mesh. Nah sehingga meshnya ya tadi jauh ya, tadi 800.000, sekarang ini kurang lebih 200.000. Oke, coba kita lihat saja dulu mesh, kita show. Nah ini sudah cukup baik ya. Oke, sekarang kita akan coba spesifikkan mesh di sini supaya levelnya 4 tingkat. Nah kita akan coba local mesh karena di sini ya ini masih kurang kecil ya yang merahnya. Nah maka ini nah yang merah ini level 3, ini level 3 tuh untuk yang bagian merah. Kita akan level 4 kan untuk bagian yang ada di sini. Nah maka kita akan buat local mesh. Jadi kita akan buat mesh lokal untuk area yang akan kita spesifikkan. Kita klik kanan mesh, kemudian pilih insert local mesh. Nah kemudian ya, di sini kita bisa lihat, nah kita pilih bagian yang region, area yang spesifik yang kita akan atur. Di sini ada bentuk kuboid, ada silinder. Kalau kita ingin membuat lokal mesh berbentuk silinder, areanya ya, atau sphere, atau bola. Nah kita bisa buat aja yang sphere, yang bentuknya bola. Kita klik kanan, saya spasi dulu. Kita lihat tampilan depan. Nah ini kita akan coba tarik bola ini. Supaya memang melingkupi area dari ball valve. Oke, kemudian diameternya kita besarkan. Nah, anggaplah ini berarti area yang akan kita detailkan ya meshnya. Nah, kita posisikan ya misalkan seperti ini. Jadi nempel ke area yang ke leadnya. Kita klik. Nah ini yang akan kita spesifikkan di area yang warna hijau ini, region yang bola hijau ini. Kita akan spesifikkan bahwa nilai dari perbatasan antara fluida dengan dinding ini ya, di antara region ini itu adalah 4, level 4. Kemudian channelnya sama juga level 4 ya. Kemudian kita klik di sini untuk bagian tengah karena ini level 1. Nah maka untuk bagian dalam atau fluidanya kita naikkan levelnya supaya tidak level 1. Nah kita coba naikkan untuk fluida doang. Nah kita level 2. Nah seperti itu, supaya ini warna hijau nanti di dalamnya mirip dengan yang ini. Kita klik OK supaya lebih detail hasilnya, lebih spesifik dan lebih akurat. Kemudian kita klik kanan, create mesh, kita run. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian kita close, kita lihat. Nah ini 267.000 mesh. Kita lihat untuk tampilan meshnya seperti apa. Oke, tampilannya seperti ini. Ini sudah cukup bagus. Setelah ini sudah mesh yang kita inginkan. Kalau kita lihat untuk bagian sel-sel yang menempel dengan dinding, untuk bagian sel yang memang ada lekukan seperti ini, itu meshnya yang paling kecil. Ya, jadi untuk ukuran kotaknya paling kecil. Kemudian di bagian channelnya juga di sini ada ukuran mesh elemen yang paling terkecil, level 4. Nah seperti ini untuk bagian sudut yang paling ekstrim ya, sudut 75 derajat dengan bukaan paling kecil. Nah seperti itu, ini kondisi ekstrimnya. Nah kondisi bagusnya adalah ya kalau dibuka full ya itu kondisi bagusnya ya. Kalau ini kondisi pada saat celah paling terkecil, anggaplah celahnya seperti ini, celah 75 dengan sudut penutupan 75 derajat. Oke, kalau sudah kita bisa running, kita run. Nah karena tadi sudah running mesh, sehingga kita tidak usah merunning mesh ulang, tapi kita langsung checklist aja untuk bagian solve. Kita run. Nah silahkan ditunggu hasilnya akan seperti apa. Nah kalau ingin melihat grafiknya, nah kita pilih grafik di sini. Kita ingin melihat konvergensi dari volume flow rate misalkan, kita klik OK. Sehingga ini bisa ditunggu. Nanti hasilnya akan seperti apa. Oke, kita lihat lagi yang lain. Kita coba lihat list of calls.
Nah, waktu yang diperlukan calculation time-nya ternyata 15 menit untuk ini masih naik ya 17, berarti kurang lebih di angka segitu. Nah, anggaplah 23 menit begitu untuk satu kali iterasi dengan mesh yang barusan. Atau bisa lebih cepat kalau seandainya, nah ini semakin cepat ya 20 menit kalau seandainya ini sudah mulai konvergen. Nah, ini sudah mulai konvergen, sudah mengikuti nilai yang konstan gitu, menuju nilai yang Oke, ini sudah konvergen, kita lihat. Nah, ini tidak butuh waktu yang lama ya. Tadi kalau tulisannya 23 menit, tapi kenyataannya karena iterasinya sudah konvergen di sini, artinya sebelum 180 sudah konvergen ya, waktunya ya lebih kecil lagi. Ya, waktunya tadi kurang lebih ya 6 menitan, 6 sampai 7 menit. Nah, ini untuk satu kali running ya dengan kondisi mesh yang kita atur sebelumnya. Nah, maka kita bisa close saja untuk bagian ini. Nah, close. Kemudian kita lihat tadi ya untuk goal plotnya, kita show. Ini goal plot, ini yang volume flow rate-nya. Tadi hasil iterasi dan konvergensinya yang kurang lebih di angka 0,68 sekian gitu. Dan coba kita lihat di sini, kita edit definition, kita show. Nah, di sini kita lihat flow rate-nya rata-rata 0,6735. Nah, coba kita tuliskan ini mesh yang medium saja. Ini sudah cukup bagus ya. Nah, ini flow rate-nya adalah 0,6741 liter per menit. Nah, seperti itu. Oke, lalu bagaimana kalau seandainya mesh-nya lebih bagus lagi, lebih kecil lagi gitu. Nah, maka kita bisa ubah di bagian local mesh. Nah, di bagian sini kita coba lebih akuratkan lagi, kita naikkan level level mesh untuk antara fluida dengan dinding dengan solid. Level 5 ini kita naikkan 1 misalkan. Nah, kita oke, kita create mesh, kita run. Nah, kita lihat jumlah meshnya, total hasilnya akan berapa tadi, 290.000. Nah, sekarang ini kurang lebih ya mendekati 600.000, hampir 2 kali lipatnya. Nah, maka coba kita akan lihat hasilnya seperti apa, apakah mendekati nilai mesh yang medium atau tidak untuk kondisi nilai volume flow rate-nya. Nah, ini kondisi mesh yang bagus, yang sangat ya, ini sudah cukup bagus. Ini lebih kecil dari yang tadi, lebih bagus dari yang tadi, lebih kompleks dari yang tadi. Nah, maka coba kita running ya untuk melihat apakah hasilnya kurang lebih sama atau bagaimana. Kita klik run. Nah, karena mesh-nya sekarang 2 kali lipat ya, kemungkinan waktunya juga ya kurang lebih 2 kali lipat yang tadi begitu. Nah, kita bisa lihat bagian konvergensi, untuk bagian grafiknya kita pilih volume flow rate. Ini surface goal volume flow rate artinya itu. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat di sini. Ini sudah konvergen ya. Kita lihat. Nah, ini hasilnya seperti ini kalau saya full expand. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi untuk volume flow rate-nya sudah konvergen. Nah, di mana ini ada goal plot 2, goal plot 1. Nah, ini sama saja, bisa kita close salah satunya saja ya. Kemudian list of goal, di sini tujuannya sudah hijau, artinya sudah tercapai dengan iterasi 168 kali iterasi. Gitu, ini jumlah iterasinya. Nah, dengan nilai-nilainya ini ada current value, ini average-nya, kemudian untuk bagian tab info di sini kita lihat. Nah, ternyata waktu yang diperlukan adalah 14 menit untuk iterasi yang ini. Untuk mesh dengan total selnya adalah 582.000 sel begitu. Waktunya 14 menit. Total iterasi 168 dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, ini saya close saja. Nah, oke, kita lihat goal plot tadi, kita edit definition, kita show. Nah, maka volume flow rate-nya adalah average value di sini sama dengan 0,62 ya, kurang lebih 0,62. Di sini kalau kita bandingkan untuk yang develop mesh tadi 0,92 liter per menit. Nah, sedangkan yang medium mesh itu 0,67 dan sekarang kalau yang cukup tinggi itu 0,62 liter per menit. Nah, sehingga nilainya ya tidak berbeda jauh ya antara yang mesh medium dengan yang mesh yang cukup banyak begitu. Nah, sehingga kita bisa mengambil pendekatan bahwa untuk yang mesh medium ini ya cukup akurat juga begitu ya, dengan error yang cukup kecil gitu.
dibandingkan kalau seandainya kita menggunakan default mesh yang ini nilainya cukup jauh ya dibandingkan dengan yang mesh medium. Sehingga kita bisa pilih apakah memilih mesh yang ini, nah cuman resikonya waktunya lama, ataukah dengan pendekatan mesh yang tadi yaitu yang mesh medium, sehingga menghasilkan nilai volume flow rate-nya adalah 0,67. Nah untuk sementara untuk praktikum ini kita akan coba simulasikan yang mesh medium saja, karena kita akan coba simulasikan untuk berbagai variasi bukaan valve ya. Nah, sehingga nanti akan memerlukan waktu yang agak lama ya, apalagi kalau menggunakan mesh yang cukup spesifik, cukup banyak begitu. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi kita akan kembalikan posisi meshnya ya, karena kita akan melakukan case study yang berbagai macam variasi bukaan valve. Kita akan kembalikan meshnya ke keadaan yang medium, dimana kita akan edit local mesh. Kemudian kita kembalikan nilai tadi refining fluid cell-nya ke angka 2, yang antara solid dan fluidnya di angka 4. Kita klik OK, kita klik kanan, kita create mesh, kita run. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat di sini waktu yang diperlukan adalah 5 menit 36 detik ya. Kita close saja. Nah, ini settingan yang tadi sudah memang sudah ada ya, jadi tidak usah bolak-balik men-setting ulang gitu untuk bagian resultnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian study, maksudnya kita akan coba simulasikan untuk kondisi yang lain, yaitu ada yang sudut 75 derajat, kemudian ada yang 60, ada yang 45, artinya setiap pengurangan 15 derajat. Nah, kita bisa masuk ke bagian di sini ada di bagian project, kita klik kanan, kemudian kita pilih new parametric study. Nah, kemudian di sini ini nama projectnya apa ya, kita akan dikasih nama project untuk variasi bukaan valve ya, bukaan valve, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada input variable. Nah, kalau ini what if analysis, ada goal optimization dan lain sebagainya. Nah, karena kita akan coba melakukan berbagai macam skenario bukaan kathode, nah maka kita masuk di bagian what if analysis. Nah, kemudian di sini input variable ada output parameter, kita masuk ke bagian input variable. Nah, di mana variabel yang akan kita atur adalah bukaan valve. Nah, maka di sini kita akan menambahkan add dimension parameter, karena bukaan valve ini adalah nilai fisik ya, nilai fisik dari geometri pada valve, bukan nilai-nilai seperti temperatur, tekanan dan lain sebagainya, tapi nilai fisiknya. Maka kita akan menambahkan add dimension parameter. Kemudian kita masuk ke bagian part. Nah, ini bagian part, kita pilih matte yang ada angle-nya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita klik OK di sini. Nah, sehingga kita masuk ke flow simulation lagi. Nah, sehingga di sini ada nilai degree-nya, nilai sudutnya 75 derajat kondisi untuk yang bagian awal. Nah, kita akan coba ubah. Kita klik 2 kali yang discrete values ini. Bukan hanya 75, tapi nomor 2-nya kita akan ubah ke 60. Nah, ini kita tambahkan di sini. 60 derajat, enter, kemudian 45, enter, kemudian 30, 15, dan terakhir itu terbuka penuh atau 0 derajat. Klik OK. Nah, sehingga di sini kita akan simulasikan 6 bukaan 0 derajat sampai dengan 75 derajat. Untuk yang tertutup full tidak usah kita simulasikan ya, karena sudah pasti tidak ada aliran airnya kalau memang ditutup full. Nah, kita simulasikan dari 0 sampai dengan hampir tertutup, yaitu sudutnya 75 derajat. Oke, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, ke bagian output parameter. Nah, kita akan coba masukkan goals-nya. Nah, ini ada add goal, kita pilih all saja, artinya kita masukkan seluruh goal akan ditampilkan di berbagai macam skenario bukaan valve. Kemudian di sini ada add result ya. Nah, di sini add result itu artinya di bagian result sini akan kita masukkan juga gitu. Nah, kita akan coba lihat surface parameter. Nah, ini ya. Dan ini yang utama yang kita perlukan untuk menentukan drop tekanan. Nah, karena tekanan di tekanan di sini nanti kita bisa akan pakai untuk menentukan drop tekanan inlet sambungan ball valve dan outlet dari sambungan ball valve.
Artinya ball valve ini bisa kita ketahui berapa tekanannya. Oke, kita klik OK. Kemudian ini skenario desain point 1 itu untuk yang bukaan 75 derajat, desain point 6 yang 0 derajat. Nah, di bawahnya ada hal-hal yang lainnya, ada summary dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada goals yang nanti akan terhitung otomatis menghitung sendiri. Kemudian surface parameter juga. Nah, kita masuk ke bagian skenario. Di sini ada tombol run, maka kita tinggal running saja ya. Kita klik run sehingga nanti akan muncul hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, ini kondisi sudah selesai, sudah di running semua. Nah, di mana di sini statusnya sudah selesai ya, dari design point untuk bukaan katupnya yang 75 derajat, kemudian untuk bukaan katupnya 0 derajat atau terbuka penuh. Nah, sini kita lihat ada volume flow rate-nya dari 0,6 sampai dengan 160. Berarti ini volume flow rate-nya kalau bukaan penuh atau 0 derajat itu setara dengan air yang ditampung tuh 160 liter dalam 1 menit. Untuk ketinggian airnya dari valve ke tambang air itu kurang lebih 5 meter dengan ukuran valve-nya setengah inch begitu. Oke, kemudian untuk bagian yang lain, nah ini untuk bagian goals ya. Nah ini untuk goals ya, untuk volume flow rate, kemudian ada kecepatan. Ini bisa kita ekspor ke Excel. Nah, silakan ini kasih nama ya, misalkan ini untuk bagian goals, kemudian ini untuk bagian surface parameter, bisa diekspor juga. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasil plot untuk bagian goals. Di sini untuk bagian goals ada berbagai macam sheet ya, ada sheet average velocity, ada volume flow rate dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sebagai dasar untuk grafik di bagian sheet sebelumnya, misalkan SG volume flow rate. Nah, di sini ada poin 1, 2, 3, bisa kita ubah namanya di sini ya. Ini untuk 75 derajat ya, anggaplah 75 degree dan lain sebagainya. Di sini bisa kita ubah 75 sampai dengan 0 derajat. Nah, ini untuk yang volume flow rate. Begitu yang velocity tinggal diubah bagian sininya dan juga judulnya bisa diubah. Nah, kemudian untuk kita lihat Excel yang surface parameter. Nah, ini untuk data yang akan diplotkan, ini sama dengan yang tadi. Nah, ini silakan desain point. Kita fokus di bagian pressure average saja di sini, sehingga sheet yang akan kita pakai adalah yang ini. Nah, maka yang ini untuk tekanannya ya bisa kita ini untuk bagian legendnya bisa kita ubah ya. Nah, ini untuk yang 75 degree derajat dan lain sebagainya. Nah, di sini ya. Oke, sekarang kita buat tabel karena kita ingin melihat karakteristik dari valve. Kita akan buat tabel seperti ini untuk variasi bukaan valve ya, untuk sudut 75 derajat, kemudian ini sudut 0 derajat atau bukaan full. Nah, di sini untuk bukaan full kita akan ubah menjadi persentase bukaan valve. Nah, ini sama dengan karena sudut valve itu maksimal 90 derajat ya, maka kita tuliskan ini 90 dikurangi sudut yang ini dibagi 90 dikali 100. Nah, artinya bukaan valve untuk sudut 0 derajat adalah 100%. Kita tarik ke atas. Nah, sehingga bukaan valve untuk 75 derajat itu setara dengan 16,6% bukaan valve-nya. Oke, di bawah ini ada sumber referensi untuk karakteristik valve ya dalam satuan CV Konstansa CV. Nah, ini untuk ball valve di sini yang warna hijau. Nah, apakah akan sama dengan yang di teoritis seperti ini atau tidak? Nah, kemudian yang sebelah kanan ini untuk fungsi valve position, persentase bukaan katup yang telah kita hitung ini terhadap flow dalam satuan liter per second. Kalau yang ini, kalau kita dalam satuan liter per menit ya. Nah, maka kita bisa isikan di sini ya. Untuk design point tadi yang Excel hasil ekspor, kita lihat ke untuk yang flow rate ini di bagian goals. Kita masuk ke bagian goals. Nah, di sini ada ya untuk design point 1, untuk degree-nya 75, untuk degree 0 derajat. Nah, kita kopikan bagian yang SG volume flow rate, kita Ctrl C, kita pindahkan ke yang barusan di sini. Klik kanan, kita transpose. Nah, kenapa kita transpose? Karena asalnya adalah dalam bentuk baris. Nah, ini dalam bentuk baris horizontal. Kita ubah menjadi ke bagian yang vertikal dalam satu kolom yang sama. Nah, kita klik kanan,
kita transpose. Nah, sehingga dia akan ke bawah ya, bukan ke pinggir. Oke, kita akan buat hubungan antara persentase bukaan katup dengan flow rate. Ya, kita pilih insert, kemudian scatter, kita pilih yang ini. Nah, seperti itu, supaya memang ini bisa dilihat terdefinisi. Kita tambahkan untuk bagian chart desainnya ada bagian aksis yang lain ya. Ini bisa kita sama dengan ini ya, contoh ini sini sama dengan yang persentase valve opening, enter. Kemudian untuk bagian yang y axis, ini sama dengan flow rate ya. Nah, seperti itu. Kita bisa mengubah untuk bagian grafiknya untuk marker. Nah, ini marker option. Nah, misalkan kita pilih yang lain, yang ini. Kemudian untuk lainnya agak kecil 0,75. Dice type-nya adalah yang ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, ini kurang lebih ya mirip-mirip ya dengan yang di dasar teori. Artinya dia valve ini bisa terbuka atau mulai terbuka pada saat 16%. Nah, seperti itu. Ini untuk yang grafik flow rate dengan valve opening, persentase bukaan katup dengan flow rate gitu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya, kita ingin melihat karakteristik yang lain, dimana kita ingin mencari tahu CV. Nah, ini konstanta untuk valve ya, untuk standar valve itu ya berbeda-beda. Untuk ball valve, untuk butterfly, untuk lobe valve itu berbeda. Nah, kita akan coba menghitung nilai CV di sini, dimana nilai CV ini tergantung spesifik gravity dan delta P. Nah, maka delta P-nya bisa kita tentukan, kita bisa hitung ya delta P di sini. Nah, dimana PI ini ada 150.000 Pascal ya. Karena nilai awalnya tadi kita setting bahwa air yang masuk valve itu memiliki tekanan 150.000 Pascal atau 150 kPa. Nah, kemudian untuk tekanan outputnya kita bisa tentukan dari surface parameter. Untuk pressure average yang ini kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke bagian yang tadi di sini, kita klik kanan, klik paste yang transpose. Nah, kemudian kita hitung di sini delta P nya berapa. Ini berarti PI dikurang P0 Pout ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian, nah ini untuk kecepatan. Oke, saya undur dulu. Nah, untuk kecepatan kita lihat di bagian goals. Di sini ada average velocity, kita Ctrl C. Nah, bisa kita pakai untuk menentukan nilai K ya, nilai koefisien rugi-rugi pada valve ya, koefisien minor untuk valve. Oke, kita masukkan saja ya sesuai dengan yang tadi. Nah, ini Ctrl C, kemudian kita paste transpose. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian CV, di mana nilai CV ini sama dengan debitnya dalam satuan GPM galon per menit ya. Nah, sama dengan kalikan debit dalam liter per menit. Nah, kita ubah menjadi galon per menit. Nah, di mana 1 GPM itu sama dengan 3,785 liter per menit. Nah, maka kita bagi 3,785, kita kunci ya. Oke, dikalikan dengan akar ya, yaitu SQRT. Jadi kalau akar dalam Excel itu kita menggunakan perintah SQRT. Nah, kemudian kita kalikan dengan spesifik gravity. Spesifik gravity-nya adalah 1 untuk water ya, dibagi dengan dalam kurung delta P. Nah, delta P-nya ini tapi dalam satuan PSI. Nah, satu PSI adalah segini, maka dibagi ya supaya dalam PSI. Ini 8694,76. Kita kunci. Oke, tutup kurung, enter. Nah, kemudian karena dalam dasar teorinya itu adalah CV-nya adalah bentuk persentase dari CV, ya, maka kita ubah ya
CV ini dalam bentuk persentase, di mana kita ubah nilai CV ini dibagi CV maksimal, yaitu yang ini ya, atau bisa dengan rumus max dari yang ini. Kita kunci, kemudian dikalikan 100, artinya dalam persen ya. Nah, sehingga yang ini harus 100%. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita menentukan nilai K, di mana nilai K ini dari persamaan drop pressure untuk rugi-rugi minor sama dengan delta P untuk rugi-rugi minor sama dengan K setengah alfi kuadrat. Nah, ini semuanya dalam satuan SI ya, kalau untuk rugi-rugi minor di sini. Nah, maka untuk yang K ini sama dengan 2 dikali drop pressure, yaitu dalam satuan Pascal dibagi rho-nya dalam tutup kurung dulu ya, buka kurung, 998 dikalikan dengan V kuadrat. V kita kuadratkan. Oke, nah ini ya. Nah, ini kalau kalian cek di dasar teori ini sudah kurang lebih sama. Jadi untuk yang bukaan valve 100% nilai K-nya itu 0,05 ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ditanyakan berapa nilai koefisien minor untuk valve ketika bukaan valve-nya adalah 50%. Nah, maka nilai K-nya adalah 37,7, sehingga di sini dimasukkan nilai K-nya 37,7. Kalau seandainya flow-nya itu melewati valve dengan bukaan bentuknya 50% atau sudutnya 45 derajat. Nah, maka kita akan coba buat grafiknya ya. Ini untuk grafik yang flow rate, Ctrl C, kita Ctrl V. Sekarang untuk grafik yang ini ya, persentase dari CV terhadap bukaan valve. Nah, sehingga ini bisa kita geser untuk flow rate-nya menjadi persen dari CV. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita ubah sama dengan bagian sini. Oke, nah kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa tahu desain poin 4 misalkan. Jadi kita ingin mengetahui result hasil di sini supaya menghasilkan desain poin 4 yang bukaan valve-nya 30 derajat. Ataupun desain poin yang lain ya, itu bisa saja. Nah, caranya silakan dipilih bagian desain poin yang bersangkutan. Misalkan kita ingin membuka desain poin 4, kita klik kanan, kemudian kita create project. Nah, kita oke, kita yes. Nah, kita masuk ke bagian flow simulation. Nah, sehingga di sini sudah muncul desain poin 4 dan juga hasilnya ada di bawah. Coba saya close di sini ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita bisa klik kanan, kita load. Nah, ini untuk bagian desain poin 4. Jadi tidak usah running ulang begitu kalau sudah ada di parametric studies. Nah, ini ada desain poin 4, ini aktif. Kalau yang pertama berarti ini desain poin yang pertama, bisa klik 2 kali. Nah, ini desain poin 4, begitupun yang lain. 2 kali dulu project 1, kita klik kanan ini, kemudian open. Nah, ini kita abaikan dulu. Nah, ini ya skenario. Nah, misalkan desain poin 6. Nah, kita klik kanan, kita create project, kemudian yes. Nah, sehingga di sini ada desain poin ke-6 begitu. Nah, kita ingin melihat bagian desain poin 6. Nah, maka kita bisa masuk ke bagian result, kita klik kanan, kita load. Oke, nah kemudian ini setelah di load, kita klik saja di sini, kita drop down untuk result. Nah, di sini ada bagian-bagian yang lain yang bisa kita lihat ya. Misalkan kita ingin melihat cut plot-nya, kita klik kanan, kita show. Nah, ini adalah bagian cut plot untuk bukaan penuh. Ini desain poin 6 itu untuk 0 derajat. Jadi ini bukaan full seperti ini. Nah, kemudian begitupun yang lain ya, untuk flow-nya bagaimana ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga untuk desain poin keempat. Nah, silakan di load. Nah, di sini sudah di load. Kemudian di sini kita lihat untuk bagian cut plot-nya. Nah, ini cut plot-nya terlihat ya. Kalau flow generation kita coba saya hidden dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian cut plot
tampak atas. Nah, bisa kita coba edit juga untuk bagian cut plot, kita edit definition, kemudian kita tambahkan streamline ya supaya terlihat alirannya itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya di sini ada apa namanya? Ada swirl ya, ada pusaran begitu. Di sini juga ada. Oke, tekanan di sini lebih tinggi, sedangkan karena memang tertahan. Kemudian di sini ya lambat laun ya mengalir ke arah tengah begitu. Oke, supaya lebih jelas mungkin bisa kita animasikan. Saya close saja. Ini bisa kita animasikan di bagian flow trajectories. Kita klik kanan, kemudian kita play. Nah, untuk bagian cut plotnya kita hidden dulu. Nah, seperti itu. Atau supaya lebih detail, saya coba klik kanan flow trajectories, kita edit definition. Yang akan kita seleksi adalah bagian selain kedua lead. Nah, kita seleksi juga untuk bagian yang di sini. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, sehingga di sini akan lebih banyak bagian titik-titik atau sphere bola-bola yang ada di dalam valve begitu. Coba kita play. Nah, seperti ini ya. Coba ini kita lihat tampilan depan. Oke, kalau tampilan atas, nah seperti ini. Di sini ada pusaran kayak tadi ya, sesuai dengan streamline. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi bagian cut plot, kita show saja. Oke, coba kita lihat untuk lightning-nya, kita atur di bagian display, kemudian lightning-nya kita nonaktifkan. Nah, seperti ini ya.